Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa At-Tasdiq Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba untuk membahas materi tentang pendidikan Islam, yang mana merupakan sistem pendidikan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh orang Islam. Kenapa? Karena dengan pendidikan Islam inilah kita akan mengenal Islam. Pendidikan Islam ini tentu saja bukan barang baru. Sebenarnya hal ini pernah dipraktekkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian pada hari ini kita coba untuk dirumuskan kembali oleh para ahli dan didefinisikan kembali oleh mereka. Namun sebenarnya memang sudah pernah ada sejak zaman Nabi dan dipraktikkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum. Pendidikan Islam ini adalah pendidikan ala Islam. Begitu singkatnya. Hal ini sangat penting apalagi pada masa sekarang ini yang kita lihat begitu banyak fenomena yang aneh-aneh disebabkan karena degradasi moral yang terjadi yang umumnya melanda dunia. Dan khususnya melanda negara kita, Indonesia. Hal itu terjadi akibat dari bercampurnya berbagai budaya secara global. Dari mana-mana dari seluruh dunia. Dari yang kita saksikan saja pada hari ini, masuknya budaya-budaya Korea. Dulu dari negara-negara lain seperti negara-negara Barat, India, Cina, yang dulu dengan Korea itu hanya bekerja sama di bidang pakaian, misalkan kain, sekarang sudah mulai masuk budayanya dan digandrungi sekali oleh pemuda-pemudi kita. Dan hal ini menjadi campur baur dan tidak tersaring dengan baik oleh kita, terutama oleh sistem pendidikan nasional. Yang menurut seorang ahli pendidikan di Indonesia, terjadinya hal ini adalah karena sistem pendidikan kita itu salah desain. Katanya begitu. Buktinya dapat kita saksikan pada hari ini. Kita melihat baru-baru saja ini di bulan Ramadan masih adanya tawuran antar pemuda. Berperang antar pemuda ini dan pemuda itu. Ada anak yang berani menganiaya ayahnya karena seekor kucing katanya. Ada yang membuang bayinya karena terlahir dari hasil hubungan gelap di luar nikah. Artinya pemuda-pemudi ini sudah berzina. Saking bebasnya pergaulan itu. Pelakunya adalah usia pelajar. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Lebih dari itu sebenarnya tidak sekedar menyangkut bulan Ramadan. Namun sebagai kaum muslimin seharusnya dapat menjadikan hidup ini sebagai waktu untuk mengabdi. Menjadikan waktu yang ada di dunia ini waktu untuk mengabdi, menghamba kepada Allah. Menjadi Abdullah sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Az-Zariyat 56. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Ini adalah tujuan manusia diciptakan. Sehingga jelaslah tujuan hidup manusia di bumi. Dan dengan ini jelas identitas kita yang sesungguhnya sebagai seorang muslim. Bukan untuk main-main, bukan untuk sekedar makan dan minum. Bukan sekedar untuk memperkaya diri tanpa arti. Tujuan hidup yang tidak jelas dan seenak kita tidak seperti itu. Akan tetapi semua fasilitas yang dibekalkan oleh Allah, kepada kita itu, yang menjadi titipannya adalah dalam rangka untuk menjadi bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini pernah disebutkan oleh seorang ahli pendidikan Indonesia yang bernama Profesor Ahmad Tafsir, mengatakan bahwa akhlak yang rendah itu yang terjadi contohnya di negara kita pada hari ini adalah sebabnya karena lemahnya iman. Secara teoritis demikian. Sehingga keimanan yang rendah ini menjadi penyebab awal dari kehancuran negara kita sekarang pada hari ini. Nah, makanya dengan pendidikan agama Islam dalam semua lini kehidupan, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, diharapkan akan mengisi kesalahan atau kekurangan desain sistem pendidikan kita itu pada hari ini, hingga kelak akan melahirkan generasi yang lebih baik di hari-hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.